Bincang bersama Bapak M. Sopyudin Dahlan, founder Metode MSD dan Direktur Epidemiologi Indonesia. Dari kasus-kasus positif COVID-19, kita sudah lakukan tes. Misalnya, posisinya adalah saya bukan orang yang terbukti positif karena sudah melakukan tes genos, antigen, dan juga PCR, misalnya begitu. Tapi tetap bisa menularkan COVID-19 kepada keluarga ataupun teman lah gitu. Nah, ini mungkin dari temuan-temuan kasus yang terjadi, apakah ini banyak terjadi, Pak Sopi? Sehingga ini kemudian meningkatkan urgensi bahwa ya walaupun memang pada saat pengetatan diwajibkan persyaratan mengenai melakukan tes genos dan lain sebagainya dalam waktu 1 kali 24 jam, tetap saja itu kemudian tidak dapat menjadi sebuah jaminan lah kalau kita nggak bisa menularkan COVID-19 ke orang lain. Ya, begini Mas Ricky. Banyak faktor sih yang bisa menjelaskan kenapa hal itu terjadi, dan memang itu terjadi ya. Banyak faktor. Tapi saya akan mengeliminir berbagai faktor yang bukan bidang saya ya. Dan saya akan fokus menjelaskan seandainya semua tindakan sudah dilakukan dengan baik, ya, prosedur pemeriksaan sudah benar, pemeriksaan sampel sudah benar, dan lain sebagainya sudah benar. Apakah mungkin orang yang sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu ya bahwa dia COVID, tapi berdasarkan pemeriksaan PCR atau berdasarkan pemeriksaan antigen didapatkan negatif, gitu ya? Itu di dalam ilmu epidemiologi atau di dalam ilmu metodologi penelitian itu disebut sebagai false negative. False negative ini bisa kita lihat berapa persentase. Katakanlah yang terbaik, false negatif adalah 1%, misalnya. Katakanlah suatu alat itu diklaim mempunyai false negatif 1%. Kelihatannya angka 1% ini kecil, relatif kecil. Tetapi sesungguhnya angka 1% ini besar jika dikalikan 100.000. Jika dikalikan 1 juta. Betul, setuju ya Mas Vicky ya? Nah, seandainya misalnya ada 100 orang yang diperiksa dan negatif, kemudian false negatifnya 1, ya, artinya orang ini merasa dirinya positif, tetapi akan berpotensi untuk menularkannya kepada yang kontak dengan dirinya. Dan kita tahu satu individu dalam 1 hari bisa kontak dengan puluhan atau ratusan orang mungkin, gitu ya. Karena yang namanya kontak itu bukan hanya berhadapan-hadapan langsung, tapi bekas tangannya pun kalau dipegang oleh orang lain kan itu kontak. Baik. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang penting juga adalah pemahaman ya. Satu, pemahaman mengenai makna dari pemeriksaan. Kemudian yang kedua adalah pemahaman bahwa walaupun hasilnya negatif, kita harus tetap berpikir skenario terburuk. Karena mungkin saja false negatif. Nah, kalau kita mempunyai pola pikir seperti itu, saya yakin walaupun hasilnya negatif, seseorang yang diperiksa genos lah atau diperiksa rapid antigen atau PCR, itu akan tetap akan menjaga dirinya ya, supaya tidak menginfeksi dan juga supaya tidak terinfeksi. Ya. Walaupun hasilnya negatif dan juga walaupun sudah divaksinasi, sangat mungkin untuk kita tetap menularkan COVID-19 kepada orang lain ya, Pak Sopi. Ya, menularkan atau ditular. Ya. Baik, oke. Saya ingin ke hal yang juga beberapa waktu yang lalu cukup viral. Bagaimana kondisi yang terjadi di stasiun Tanah Abang, kemudian juga di Pasar Tanah Abang, terjadi penumpukan yang luar biasa. Kemudian ada treatment yang kemudian berbeda lah antara pengetatan dan juga pelarangan mudik. Sebelum dan juga sesudah periode pelarangan mudik. Dan juga setelah kemudian banyak mungkin ditemukan banyak perjalanan-perjalanan mudik yang dilakukan sebelum periode pelarangan mudik. Setelah periode ini selesai, apakah Anda melihat akan ada banyak kasus penambahan baru dan ini semacam reality check lah untuk kita semua. Apakah kita kondisinya masih cukup jauh dengan kondisi yang terjadi di India? Ya, tentu harapannya tidak ada lonjakan kasus ya, tentu harapannya seperti itu. Doa ya, doa. Namun berdasarkan keilmuan, sudut pandang keilmuan, yang namanya kerumunan
itu artinya meningkatkan frekuensi dan intensitas kontak yang tadi saya sebutkan. Dan sudah terbukti bahwa peningkatan frekuensi dan intensitas kontak ini meningkatkan probabilitas untuk terjadinya penularan dari satu individu ke individu yang lain. Seperti itu. Jadi ya kalau sifatnya prediktif, sebenarnya tidak ingin sebenarnya hal ini terjadi, tetapi dari sudut pandang keilmuan itu meningkatkan kemungkinan, ya, meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya penularan dari satu individu ke individu yang lain. Ya. Tapi kalau kita berpikir secara retrospektifnya, ya, secara kita mundur ke belakang, ada baiknya sebenarnya yang memegang kebijakan sudah antisipatif ya mengenai hal ini ya. Karena berkunjung ke Tanah Abang itu kan sebenarnya predictable ya, sebenarnya predictable, dan itu sudah bisa diantisipasi gitu. Baik. Apalagi dengan adanya pelarangan mudik, prediksi untuk membludaknya pengunjung ke Tanah Abang kan akan semakin meningkat. Ya, dan yang paling penting adalah ya kita tetap berkomitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan. Bapak M. Sopyodin Dahlan, founder Metode MSD, Direktur Epidemiologi Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Terima kasih untuk pencerahannya dan juga penjelasan yang sangat komprehensif, Pak Sopi. Sukses, sehat selalu untuk Anda. Sama-sama. Terima kasih.